Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amira Rama Abdillah, NIM 192219148. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang systematic review meta-analisis yang telah saya dapatkan di kuliah tamu hari Sabtu minggu lalu. Jadi pengertian meta-analisis sendiri itu adalah desain studi epidemiologi yang bertujuan mengkaji secara sistematis, yakni menggabungkan hasil-hasil estimasi secara kuantitatif dari sejumlah penelitian terdahulu yang menjawab masalah penelitian sama dan bisa digabungkan atau combinable. Apa sih perbedaan systematic review dan meta-analisis? Jadi systematic review itu kajiannya sistematis dan tidak ada analisis statistikal dan mengkaji semua riset empiris. Sedangkan meta-analisis gabungan systematic review dan proses statistik. Jadi meta-analisis itu mencakup systematic review, sedangkan systematic review belum tentu mencakup meta-analisis. Nah, untuk kelebihan meta-analisis sendiri, saya bagi menjadi 5. Di sini ada yang pertama, memberi bukti ilmiah yang kuat dan meningkatkan validitas internal. Kemudian yang kedua, ada memperluas bukti, memperluas kemampuan bukti, penerapan bukti, yaitu secara bagaimana kesimpulan kita dapat digeneralisasi. Kemudian yang ketiga, mengatasi masalah inkonsistensi. Yang keempat, mengurangi kesalahan random, meningkatkan presisi estimasi, dan meningkatkan kuasa statistik atau statistical power. Kemudian yang kelima, memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik berbasis bukti. Jadi di sini praktisi medis tentunya tidak perlu melakukan studi primer lagi karena cukup dengan membaca rangkuman dari meta-analisis itu sudah cukup. Nah, di sini validitas terbagi menjadi 2, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal sendiri yaitu kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika menarik kesimpulan tentang parameter populasi sasaran atau target populasi. Sedangkan validitas eksternal, kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika digunakan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi eksternal. Jadi sampel statistik itu diambil dari populasi sasaran atau target populasi. Jadi ketika sampel itu benar, maka akan memberi keuntungan sendiri untuk ketika kita ingin mengambil populasi yang lebih besar, yaitu populasi eksternal. Jadi kalau misalkan populasi eksternal lebih benarnya lagi, jadi akan memungkinkan lagi untuk populasi umum atau general population. Nah, di sini mengapa sih meta-analisis itu dapat memberikan validitas internal yang lebih tinggi daripada studi primer? Di sini saya bagi menjadi 6, yaitu pencarian atau penelusuran yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi semua studi yang relevan dengan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Yang kedua, melakukan penyaringan screening yang ketat terhadap artikel studi primer. Kemudian yang ketiga, melakukan pembatasan atau kriteria inklusi dan eksklusi, mana yang harus dimasukkan, mana yang enggak dimasukkan. Kemudian yang keempat, menyingkirkan duplikasi studi primer. Yang kelima, menilai kritis atau critical appraisal berbagai studi primer yang dilakukan meta-analisis, yakni menilai validitas temuan dari studi primer untuk mengurangi bias. Kemudian yang keenam, melakukan sintesis hasil-hasil studi primer dan menyajikannya secara sistematis. Untuk poin yang kelima, menilai kritis critical appraisal ini harus menjawab 4 pertanyaan, yaitu yang pertama pertanyaannya, apakah pertanyaan penelitian dirumuskan dengan jelas, yaitu dengan perumusan PICO, yaitu population, I-nya intervention, C-nya comparison, dan O-nya outcome variable. Kemudian pertanyaan kedua, apakah metode yang dilakukan itu valid? Pertanyaan selanjutnya, apakah hasilnya penting atau berefek? Kemudian yang keempat, bagaimana penerapannya atau aplikasiannya dari meta-analisis itu sendiri. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa meta-analisis merupakan bukti terkuat atau posisi tertinggi. Namun meta-analisis juga bisa lebih kuat lagi ketika digabungkan dengan randomized control trials atau RCT. Jadi RCT itu adalah cara menentukan subjek penelitian, kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol dengan cara randomisasi. Di sini meta-analisis juga dapat dilakukan untuk studi eksperimental maupun observasional. Seperti yang dilihat di gambar, dibagi menjadi 2 cabang, dan masing-masing cabang ada percabangannya juga.
Nah, di sini apakah meta-analisis harus homogen? Jawabannya ada dua, iya dan tidak. Kalau iya, yang pertama itu ada yang harus sama, yaitu masalah penelitian atau PICO, yang kedua populasi studi, misalnya umur, jenis kelamin, untuk meningkatkan validitas internal. Karena validitas internal itu ada merupakan minimal ya dari sebuah penelitian meta-analisis. Kemudian yang ketiga, intervensi atau paparan, yaitu definisi operasional harus sama atau semirip mungkin. Kemudian yang keempat ada pembanding atau tidak terpapar, itu dibandingkan dengan placebo atau terapi standar. Kemudian kelima ada desain studi, yang keenam instrumen pengukur variabel, dan 7 cara analisis statistik. Jadi analisis statistik itu tidak boleh campurkan bivariat, dan multivariat tidak boleh dicampur. Kemudian untuk jawaban yang tidak, itu meta analisis itu tidak boleh, tidak harus homogen di lokasi penelitian. Yang kedua besarnya sampel, sedang, kecil, besar, kemudian populasi bisa disamakan dan bisa tidak. Kemudian ada instrumen pengukur variabel, bisa diatasi dengan ukuran efek terstandarisasi, efek size, standardized, regression coefficient. Kemudian yang terakhir ada variabel lainnya yang tidak ada hubungannya dengan variabel hasil. Nah, untuk cara mengatasi heterogenitas sendiri dari meta-analisis itu ada 4, yaitu penyaringan screening, kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian ada penilaian kualitas studi, lalu ada analisis secara terpisah, yaitu bisa menggunakan analisis kelompok dan subgrup analisis, kemudian meta-regresi. Di sini saya akan jelaskan 5 langkah melakukan meta-analisis. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian dengan PICO tadi. Kemudian yang kedua, identifikasi artikel full text studi yang relevan, jadi hasilnya harus ekstensif, bisa menggunakan publish dan unpublish, kemudian bisa harus di screening duplikasi, inklusi, eksklusi, dan alasannya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu nilai kualitas studi, harus mencari yang berkualitas. Kemudian yang keempat ada analisis data dan ringkasan bukti, perlu dilakukan ekstraksi dan sintesis data terlebih dahulu dan eksplorisasi heterogenisasi. Kemudian yang kelima ada interpretasikan temuan, yaitu harus dieksplorisasi kemungkinan bias publikasi dan juga menarik kesimpulan dalam konteks. Untuk yang pertama, merumuskan masalah penelitian atau research questions, itu ada PICO, P-nya population, patient atau problem, P-nya intervention, C-nya comparison, dan O-nya outcome. Misalkan di sini kita PICO-nya masing-masing ada yang tertera di layar dan menghasilkan rumusan masalah, apakah obesitas berpengaruh terhadap risiko kematian pada pasien COVID-19? Jika iya, berapa besar pengaruh tersebut berdasarkan hasil studi primer sebelumnya. Kemudian yang kedua, mencari full text articles dari berbagai electronic database. Di sini ada contoh PubMed, yaitu PubMed itu salah satu database yang banyak bidang medikalnya ya. Kemudian yang ketiga ada melakukan critical appraisal, yaitu menjawab pertanyaan. Contohnya, jadi pertanyaan pertama itu apakah pertanyaan penelitian dirumuskan dengan baik. Jadi sini kayak bisa disurvei gitu, jawabannya iya, tidak, dan tidak bisa dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua ada apakah metode yang dilakukan peneliti pada studi primer sudah valid. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah hasil efek yang diperoleh penting. Dan yang keempat, apakah hasilnya dapat diaplikasikan. Langkah yang keempat yaitu mengekstraksi dan mensintesis data ke dalam RefMan. Jadi dibagi menjadi dua berdasarkan variabelnya, variabel dependent continue dan variabel dependent dichotomy. Kemudian yang kelima ada interpretasi temuan, yakni untuk melaporkan hasil meta-analisis dengan Prisma, juga digunakan untuk pelaporan systematic review dan meta-analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi efek dari suatu intervensi. Di sini ada contohnya, diagram alir Prisma. Jadi untuk meta-analisis efek vitamin D sebagai terapi adjuvan pada bayi dan anak dengan pneumonia akut yang didapat dari komunitas. Jadi misalkan ada 365 artikel, kemudian kita saring, ada sebanyak 93 duplikat, jadi 93-nya dibuang, ada 272 hasilnya, kemudian ada 261 yang tidak relevan, dibuang lagi menjadi 11 full text, kemudian disaring lagi dan ketemu 6 artikel, dan finalnya ketemu 3 artikel. Jadi 3 artikel inilah yang dibuat sebagai meta-analisis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila kata-katanya ada yang salah, dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan.
Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.